Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan jelajahi salah satu bangunan cagar budaya yang menjadi saksi perkembangan teknologi perkeretaapian di Hindia Belanda, yaitu Museum Kereta Api Ambarawa. Semarang merupakan kota lahirnya perkeretaapian di Indonesia. Di kota inilah jalur kereta api pertama dibangun, dan dari kota ini pula prasarana penunjang sistem perkeretaapian dikembangkan. Salah satu situs cagar budaya yang menjadi saksi perkembangan teknologi perkeretaapian di Indonesia khususnya Pulau Jawa berada di Museum Kereta Api Ambarawa. Museum Kereta Api Ambarawa terletak di Jalan Stasiun Ambarawa, Panjang Kidul, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Waktu operasionalnya untuk museum buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sementara kereta api wisata reguler dioperasikan setiap hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Untuk menuju lokasi, Sobat Kelana bisa menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi baik mobil atau sepeda motor. Lokasinya agak masuk ke dalam dari Jalan Raya Ambarawa Magelang sekitar 600 meter. Dari Monumen Palagan Ambarawa di jalan utama terdapat pertigaan di mana percabangannya mengarah ke Museum Kereta Api Ambarawa. Harga tiket masuknya untuk dewasa Rp20.000 per orang, anak-anak dengan usia 3-12 tahun Rp10.000 per orang, dan wisatawan mancanegara Rp30.000 per orang. Jika Sobat Kelana datang pada akhir pekan atau hari libur nasional dan akan mencoba menaiki kereta api wisata, dapat membeli tiketnya sebesar Rp100.000 per orang. Setelah membeli tiket masuk, kita mulai memasuki area dalam dari Museum Ambarawa. Sebagai destinasi wisata sejarah yang edukatif dan cocok untuk wisata keluarga, di museum ini, selain kita bisa mengajarkan perkembangan teknologi khususnya perkeretaapian kepada anak, kita juga bisa memberikannya pengalaman naik kereta api tua yang usianya lebih dari 1 abad. Walaupun usianya terbilang tua, museum ini sangat terawat. Terbukti dari areanya yang bersih dan penempatan barang-barangnya pun teratur. Di lorong dari pintu masuk hingga bangunan utama museum, kita disuguhkan papan informasi tentang sejarah dan seluk-beluk perkeretaapian Indonesia. Beberapa koleksi di museum ini banyak yang berasal dari stasiun lain yang bahkan sudah tidak beroperasi. Beberapa di antaranya adalah loket kayu dari Stasiun Demak dan halte Stasiun Cicayur. Terlihat beberapa lokomotif yang bentuknya unik dan vintage dengan cat yang selalu diperbaharui. Dari sisi bangunannya berciri khas bangunan peninggalan Belanda karena gaya arsitekturnya mirip seperti Lawang Sewu atau Kota Lama Semarang. Museum Ambarawa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata saja. Di sini pengunjung bisa melakukan berbagai macam kegiatan seperti pemotretan, syuting film, festival, bazar, meeting, bahkan workshop juga pernah diadakan di sini. Museum Kereta Api Indonesia Ambarawa awalnya adalah sebuah stasiun yang bernama Stasiun Willem I. Stasiun ini dibangun oleh Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NISM yang diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873 bersamaan dengan pembukaan lintas Gedung Jati Ambarawa. Pada tahun 1907, Ambarawa dapat dikatakan sebagai kota militer. Keberadaan kota ini menyokong kota Garnisun Magelang guna mengontrol daerah pedalaman Jawa Tengah.
Sebelumnya pada tahun 1835 dibangun sebuah komplek benteng besar yang dirampungkan pada tahun 1848. Benteng terbesar di Jawa tersebut diberi nama Willem I, mengingat pembangunan benteng dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja Willem I. Keberadaan Stasiun Ambarawa tidak terlepas dari intervensi pemerintah kolonial Belanda kepada NISM. Pada tahun 1873 dibangun jaringan kereta api di Ambarawa oleh NISM. NISM diwajibkan membangun jalur kereta api lintas Kedung Jati Ambarawa sepanjang 37 km untuk keperluan militer. Pembangunan di lintas ini merupakan syarat yang harus dipenuhi agar NISM mendapatkan izin konsesi pembangunan jalur kereta api pertama Semarang-Folkestone London atau wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Sebagai tempat pemberhentian akhir, dibangun Stasiun Willem I yang sekarang dikenal dengan nama Stasiun Ambarawa. Penamaan Willem I mengacu kepada Benteng Willem I yang berada tidak jauh dari stasiun. Pada 1 Februari 1905, dilanjutkan pembangunan jalur kereta api ke daerah Secang di Magelang. Di jalur ini pada petak Jambu Bedono Gemawang terdapat jalur kereta khusus dengan rel bergerigi. Hal ini dikarenakan kondisi geografis yang berbukit-bukit dengan kemiringan yang cukup terjal di antara Ambarawa Magelang. Rute kereta api dari Jambu menuju Gemawang harus melewati bukit yang terjal dengan kemiringan 65%. Oleh karena itu, untuk menghemat biaya, dibangunlah rel bergerigi dan pada tahun 1902, NISM membeli lokomotif uap khusus yang memiliki roda gigi yaitu seri B25. Fungsi rel bergerigi ini adalah untuk menahan agar lokomotif tidak mengalami kesulitan menanjak di jalur tersebut. Rel bergerigi diletakkan di tengah-tengah rel, sementara roda gigi yang ada di lokomotif berfungsi untuk mengaitkan rel bergerigi yang ada di bawahnya. Jika tidak ada roda gigi ini, kereta api tidak akan bisa menanjak. Tanpa gigi, lokomotif uap hanya bisa mendaki dengan kecuraman 5%, itu pun akan menanjak dengan penuh kesulitan. Penggunaan roda gigi memungkinkan kecuraman 65% dapat dilalui meskipun dengan kecepatan rendah sekitar 10 km per jam. Pada saat menurun, roda gigi ini berfungsi untuk menahan laju kereta api. Nah, di bagian depan dari bangunan utama museum, terdapat potongan rel bergerigi beserta roda yang kompatibel dengan jalurnya sebagai saksi keberadaan rel bergerigi di Indonesia. Pada tahun 1907, bangunan Stasiun Ambarawa direnovasi dengan mengganti material yang semula berupa kayu dan bambu menjadi batu bata. Pada perkembangannya, Stasiun Willem I menjadi tulang punggung sarana pengangkutan komunitas ekspor dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Pada masa revolusi, Stasiun Ambarawa menjadi saksi peristiwa besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Palagan Ambarawa, perlawanan rakyat dan BKR terhadap kedatangan Sekutu dan Nika pada 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Setelah masa kemerdekaan, Stasiun Ambarawa berada di bawah operasional perusahaan Jawatan Kereta Api. Seiring berkembangnya alternatif transportasi lain, layanan kereta api sejak tahun 1967 perlahan mulai berkurang. Ditambah lagi, bencana banjir lahar Gunung Merapi pada tahun 1972 memutus jalur kereta api dari Yogyakarta, Magelang, Secang. Putusnya jalur dari dan menuju Yogyakarta semakin mempercepat tutupnya lintas Kedung Jati Ambarawa. Setelah dinonaktifkan pada tahun 1976, Stasiun Ambarawa dicanangkan sebagai museum kereta api oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Soepardjo Rustam, dan Kepala PJK Eksploitasi Tengah Soeharso. Rencana ini bertujuan menyelamatkan tinggalan lokomotif uap, serta sebagai salah satu saksi sejarah sekaligus daya tarik wisata di Jawa Tengah. Stasiun Ambarawa dipilih karena Ambarawa memiliki latar belakang historis yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan, yakni Pertempuran Ambarawa. Selain itu, Stasiun Ambarawa pada saat itu masih menyimpan teknologi kuno yang masih bisa dioperasikan.
Stasiun Ambarawa dibuka kembali pada 21 April 1978 sebagai Museum Kereta Api. Museum ini menampilkan koleksi perkeretaapian dari masa Hindia Belanda hingga pra-kemerdekaan Indonesia yang meliputi sarana, prasarana, dan perlengkapan administrasi. Beberapa koleksi sarana perkeretaapian heritage seperti 26 lokomotif uap, 4 lokomotif diesel, 5 kereta, dan 6 gerbong dari berbagai daerah. Nah, Sobat Kelana, ada yang tahu bedanya kereta dengan gerbong? Kereta adalah sarana yang digunakan untuk angkutan penumpang, sedangkan gerbong adalah sarana yang digunakan untuk angkutan barang atau ternak. Gerbong bisa berupa gerbong datar untuk peti kemas, gerbong terbuka, bagasi, ketel atau tangki, dan lain-lain. Satu rangkaian kereta keseluruhannya bisa terdiri dari kereta, gerbong, atau campuran antara kereta dan gerbong yang ditarik oleh lokomotif. Gimana coba jalaninnya? Ada setirnya nggak? Itu sifat apa? Sobat Kelana yang berkunjung bersama keluarga dan membawa anak bisa memperkenalkan si kecil dengan berbagai sarana dan prasarana perkeretaapian dari masa ke masa, terutama sarana lokomotif uap yang sekarang sudah tidak akan bisa ditemui di jalur kereta api manapun di Indonesia, terlebih lagi di Jabodetabek.
Depo Stasiun Ambarawa juga masih merawat 3 lokomotif uap yang masih beroperasi. Sarana lokomotif uap yang masih beroperasi terdiri dari 1 unit lokomotif uap B51 dan 2 unit lokomotif uap B52. Ketiganya buatan Jerman tahun 1902. Selain itu ada juga 2 unit lokomotif diesel D301 yang juga merupakan buatan Jerman di tahun 1962. Lokomotif-lokomotif tersebut dioperasikan untuk menarik rangkaian kereta api wisata, baik reguler maupun dengan sistem sewa. Nah, Sobat Kelana, karena kita memang sengaja berkunjung ke Museum Kereta Api Ambarawa untuk menaiki kereta wisata ini, jadi saat mengantre di loket masuk, kita sudah sekaligus membeli tiket kereta api wisata ini ya. Oh iya Sobat Kelana, karena kereta api wisata ini merupakan daya tarik utama di Museum Kereta Api Ambarawa, maka Sobat Kelana disarankan untuk datang lebih awal, mengantisipasi banyaknya pengunjung yang juga akan menaiki kereta api ini. Untuk mendapatkan tiket kereta api wisata ini, Sobat Kelana harus membelinya langsung di loket masuk Museum Kereta Api Ambarawa. Pembelian tiket kereta api wisata reguler dibuka mulai jam 8 pagi untuk semua jadwal keberangkatan dengan antrean 1 orang dapat membeli maksimal 4 tiket kereta api wisata. Untuk jadwal keberangkatannya menyesuaikan kondisi rangkaian kereta. Ada baiknya Sobat Kelana melihat media sosial Museum Kereta Api Ambarawa untuk memantau jadwal perjalanan kereta api wisata ini. Kereta api wisata reguler ini terdiri dari lokomotif diesel vintage D301 buatan Freight Group Jerman tahun 1962 yang dirangkaikan pada 3 unit kereta kayu CR yang diproduksi antara tahun 1906 sampai 1911. Dilihat dari tahun pembuatannya, kereta-kereta kayu ini sudah berusia lebih dari 1 abad. Kereta api wisata ini akan mengajak Sobat Kelana bernostalgia ke masa lalu dengan rute yang dilalui dari Stasiun Ambarawa menuju Stasiun Tuntang. Perjalanan pergi pulang antara Ambarawa Tuntang ditempuh selama kurang lebih 1 jam. Oke Sobat Kelana, setelah persiapan selesai, kereta api wisata yang kita naiki akan segera berangkat. Fluid yang ditiup dan seruling lokomotif yang berbunyi panjang menandakan bahwa kereta akan berangkat. Perlahan berjalan pelan meninggalkan Stasiun Ambarawa. Lajunya memang tidak terlalu kencang, jadi Sobat Kelana bisa melihat setiap sisi pemandangan yang disuguhkan. Rute antara Ambarawa Tuntang melewati area persawahan di sekitar Rawapening dengan latar belakang pegunungan yang membentang di selatan Semarang. Dari kejauhan, jika cuaca cerah kita dapat melihat puncak Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Merbabu. Oh ya Sobat Kelana, selain kereta api wisata reguler, ada juga loh kereta api wisata yang bisa disewa untuk perjalanan berkelompok. Rangkaian keretanya bisa disesuaikan dengan keinginan penyewa dengan 2 pilihan lokomotif penarik, yaitu dengan menggunakan lokomotif diesel vintage yang biasa menarik rangkaian kereta api wisata reguler, atau lokomotif uap B25 buatan Esslingen Jerman tahun 1902.
Perjalanan dengan lokomotif uap ini akan benar-benar membawa suasana seabad silam selama perjalanan. Selain rute Ambarawa Tuntang, kereta api wisata yang disewa juga menawarkan rute Ambarawa Bedono. Untuk rute Ambarawa Bedono hanya dilayani dengan menggunakan lokomotif uap B25 karena rute ini melewati petak rel bergerigi. Petak rel bergerigi berada di antara stasiun Jambu ke stasiun Bedono. Petak rel bergerigi yang berada di antara stasiun Jambu ke stasiun Bedono ini merupakan satu-satunya rel bergerigi yang masih aktif di Indonesia. Dan lokomotif uap B25 adalah satu-satunya lokomotif yang memiliki fitur tambahan roda bergerigi yang dikhususkan beroperasi di medan terjal dengan kecuraman di atas 65%. Bunyi deru getaran mesin dan hentakan roda-roda bajanya membuktikan bahwa kereta ini masih tangguh untuk menelusuri setiap jengkal relnya. Setelah melewati perlintasan Tambak Boyo, pemandangannya sangat menakjubkan. Areal persawahan yang hijau membentang dengan latar belakang pegunungan yang mengelilingi Ambarawa. Tidak lama berselang, kereta menyusuri tepian Rawapening, danau alami yang terbentuk dari peristiwa tektonik yang mengakibatkan Gunung Telomoyo purba patah dan menghasilkan sesar Kelegung. Dari Rawapening ini mengalir Sungai Tuntang yang sepanjang 106 km melintasi wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan bermuara di Laut Jawa. Di Rawapening ini kita bisa melihat berbagai aktivitas masyarakat, baik nelayan, petambak, maupun petani eceng gondok. Nah, eceng gondok ini yang biasanya menjadi masalah, di tangan para petani dan pengrajin di Ambarawa ini bisa menjadi pupuk dan kerajinan tangan yang menghasilkan pendapatan. Oh iya, dari atas kereta, kita juga bisa melihat deretan warung apung yang juga merupakan destinasi wisata di Rawapening Ambarawa ini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit, sampailah kita di stasiun Tuntang yang ukurannya tidak terlalu besar dan megah seperti stasiun Ambarawa. Di sini lokomotif akan dipindahkan sehingga posisinya menghadap ke arah stasiun Ambarawa. Sembari menunggu proses lansir, kita bisa istirahat sejenak sekitar 10 menit yang bisa kita gunakan untuk melihat-lihat stasiun Tuntang atau mengabadikan momen saat lokomotif berpindah. Stasiun Tuntang merupakan stasiun yang masih dioperasikan jika ada perjalanan kereta api wisata saja. Selebihnya, stasiun yang berlokasi di tempat pasukan Belanda Prancis menyerah kepada pasukan Inggris di tahun 1811 silam ini, sepi, tidak ada aktivitas. Stasiun ini juga sudah lama berstatus non-aktif bersamaan dengan ditutupnya jalur kereta api Gedung Jati Ambarawa Secang di tahun 1976. Hai. Hai. Mana keretanya?
Setelah proses langsir selesai dan lokomotif sudah tersambung, kereta berangkat kembali dari stasiun Tuntang menuju stasiun Ambarawa. Pemandangan yang disajikan memang masih sama dengan saat berangkat tadi. Jadi, Sobat Kelana yang dalam perjalanan berangkat tadi banyak mengambil gambar di berbagai sudut, bisa duduk dengan santai dan merasakan duduk di kursi kereta kayu legendaris yang usianya lebih tua dari usia Republik ini. Dalam waktu yang kurang lebih sama, kita sudah sampai kembali di stasiun Ambarawa. Dari pengalaman ini kita mengetahui bahwa Museum Kereta Api Ambarawa merupakan tempat bersejarah yang menyimpan teknologi lawas sejak masa kolonial Belanda. Tidak hanya sebagai daya tarik wisata saja, namun museum ini benar-benar mengingatkan kita sekaligus mengajarkan kepada anak bahwa teknologi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari inovasi dan pengembangan yang tidak pernah berhenti. Sekian penelusuran suara Kelana kali ini di Museum Kereta Api Ambarawa. Semoga kita bisa menjaga dan melestarikan warisan sejarah yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.